Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Anda berjumpa lagi dalam program Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini akan membuat Anda bertanya-tanya. Judulnya adalah Fake Love. Seperti apa maksudnya? Kita sambut saja Pak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Fake love. Lebih banyak kita itu kecewa daripada bersyukurnya. Bukan karena yang kita temui mengecewakan, tapi memang bakat bersyukur itu bukan bakat lahir kita. Kita mengeluh. Tuh, ada yang tanya kepada saya, Pak Mario, sejak kapan Anda bijak? Saya bilang sejak bayi. Kalau saya lapar saya menangis, kalau Bapak lucu saya ketawa. Bukankah kebijakan itu sangat simple? Kalau baik gunakan, kalau tidak baik tinggalkan. Ya? Kan sebetulnya sederhana seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kompleksitas kehidupan karena kita sudah mulai mengarang sendiri konsep kebijakan kita. Nah, ketidaksetiaan kepada yang benar memasukkan kita dalam kesulitan. Tapi Tuhan Maha Penyayang. Sehingga kalau kita sempat salah dan dimasukkan ke dalam kesulitan, selalu janjinya kesulitan ini tidak lebih besar dari kemampuanmu untuk keluar. Maksudnya untuk kembali ke kebaikan. Nah, kalau nanti ada yang tanya, teman-teman tanya, karena anak-anak muda itu biasa, nanti kalau ada yang tanya gua kemana, beritahu gua udah kembali ke jalan yang benar. Gitu. Super sekali Pak Mario. Yes. Saya anak muda, saya punya pertanyaan Pak Mario. Oh iya. Yang namanya cinta datangnya dari Tuhan Pak. Sebagai anugerah, masa iya ada yang fake? Oh, Tuhan itu kecerdasannya tinggi sekali. Jangan disamakan dengan kita. Lalu kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan tidak adil. Iya. Saya tulis tuh di meme di Instagram. Ada yang bertanya, oh Mario, kemana Tuhan waktu aku sedang dalam kesulitan? Ya toh? Jawabannya sederhana. Tuhan itu seperti guru, diam waktu ujian. Kalau gurunya berisik waktu ujian, muridnya tidak bisa fokus. Itu sebabnya kalau saat menghadapi ujian, lihatlah ke atas untuk inspirasi. Lihatlah ke bawah untuk kebijakan. Lihat ke kiri dan ke kanan untuk informasi. Itu. Nah. Terus kita lihat meme-nya. Cinta yang paling berbahaya adalah yang tampilannya asli. Siapa yang pernah terlukai oleh cinta yang tampilannya asli? Rata-rata hampir ya? Kelihatan. Oke. Nah, yang tampilannya asli memang akan menipu. Nah, sekarang para penipu, apa keahliannya? Tampil asli. Para penipu itu keahliannya tampil asli. Kita mudah tertipu oleh yang kelihatannya asli. Oke, sekarang wanita jalan menuju hatinya lewat mana? Telinga. Oke, sudah lihat itu di infotainment berapa banyak wanita tertipu karena kata-kata walaupun bahasa Inggrisnya salah. Nah, kalau gitu hati-hati dengan yang Anda dengar. Tampilan telinga, apalagi laki-laki. Mata, pintu menuju hati laki-laki adalah mata. Itu sebabnya keluhan banyak wanita, tapi percuma Pak dinasihati. Laki-laki itu ngejarnya yang cantik saja. Nah, yang mengeluh ini cantik atau tidak?
Merasa tidak. Tidak, atau punya rasa tidak percaya diri dengan kecantikannya sendiri. Karena hukumnya ingat ya, wanita yang cantik dalam kesederhanaan adalah wanita cantik yang sesungguhnya. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tampilan asli yang mana yang Anda mau pilih? Ini dengarkan, ini telinga, ini tadi fisik. Mau lihat tampilan yang sebenarnya adalah how he makes you feel. Hati. Kita dibilang, aku tidak butuh wanita yang cantik. Bohong. Bohong. Pasti sebetulnya butuh. Gitu waktu wanita, aku tidak mementingkan harta. Asal semua rekeningmu untuk... Tuh. Tidak ada laki-laki bisa betul-betul maksimal kalau dia tidak mendengarkan nasihat wanitanya. Karena wanita paling tahu apa yang diharapkan oleh wanita terhadap laki-lakinya. Publik Indonesia dikuasai wanita. Ayo, mau biar suaminya yang kaya cari uang, tapi kalau nonton TV dia yang menguasai. Ayo. Jadi kalau begitu, kalau Anda mau menilai orang, perhatikan how she makes you feel. Itu penampilan yang sebetulnya, yang tidak bisa lama dibangun dengan penampilan fisik atau suara tipuan. Itu. Fake love itu sendiri. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat ini meme-nya. Kalau terlalu baik, biasanya memang tidak baik. Sudah pegang itu. Orang yang terlalu baik, sudah biasanya memang tidak baik. Jangan ragu-ragu lagi. Seperti tadi loh saya katakan, kalau baik gunakan, kalau tidak baik tinggal. Oke, sekarang putuskan. Orang itu tidak ada yang baik kalau terlalu. Sudah tidak ada. Oke, terlalu merah. Bagus nggak? Tidak. Oke. Suami saya terlalu tinggi, Pak. Kenapa? Sering mengganggu pendaratan pesawat. Coba lihat dulu. Iya toh, dia ting, pesawat gitu. So, ya, saya harus lucukan supaya teman-teman melihat bahwa sebelum kesalahan itu dibuat lucu. Tapi buat deh kesalahan. Menderita sekali. Itu. Silakan Pak Mario. Ibu Nurlaila. Apa alasan ibu memilih menikahi laki-laki yang akan punya lebih dari satu istri? Karena saya sangat mencintainya. Karena ibu sangat mencintai. Tegas sekali. Siapa yang akan menikahi laki-laki yang berencana menduakannya karena sangat mencintainya? Tidak ada. Siapa laki-laki yang akan menduakan wanita yang dicintainya? Yuk jangan angkat tangan. Guru gak boleh, oke? Nah, tapi lihat ya, secara terbuka orang tahu pendapat masyarakat against itu. Tapi kita akan bahas lebih dalam mengapa ada wanita bersedia tidak menjadi satu-satunya bagi laki-laki yang dicintainya. Mengapa? Ya mungkin karena sekarang saya usianya udah hampir mau kepala 3. Oh, ini bukan masalah cinta. Kalau seandainya ibu lebih muda, apakah ibu akan menerima laki-laki dengan rencana seperti itu? Tidak. Tidak. Jadi ini adalah ilmu kepepet. Ya, saya mau masuk ke satu lagi. Apakah ibu berprasangka bahwa Tuhan tidak akan memberikan Anda jodoh terbaik kalau Anda tidak menurunkan standar? Iya. Iya. Jadi Anda berprasangka Tuhan akan kasih aku KW kalau aku tidak terima yang quality one tapi mau plus. Paket combo. Iya. Lihat itu, sebetulnya ini prasangka terhadap Tuhan. Jadi yang sedang diuji dalam usia ibu sekarang yang hampir kepala 3 adalah keikhlasan.
untuk berharap kepada Tuhan. Berarti kalau begitu, apa sekarang yang harus ibu perbaiki? Pola pikir, sikap, Untuk apa? supaya dapat pasangan yang baik, yang setia, Tetap meminta apa? Yang yang Maha Esa. Terbaik. Dia bilang apa? Tetap meminta yang terbaik. Sekarang yuk ibu berdoa kepada Tuhan. Yuk teman-teman coba diaminkan ya. Coba ibu berdoa untuk pasangan yang terbaik. Bagaimana doanya? Dalam bahasa ibu. Tuhan, dekatkanlah jodohku, Amin. berikanlah yang terbaik buatku, Amin. yang dekat dengan orang tuaku juga, Good, amin. Siapa lagi? yang sayang sama aku, Good, amin. Yang menjadikanku satu-satunya dalam Yang hidupnya. yang menjadikanku satu-satunya dalam hidupnya, Amin. Yang membuatku berbahagia. yang membuatku bahagia. Aku tidak mementingkan harta, Aku tidak mementingkan harta, tapi semua syarat dan ketentuan berlaku. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anehnya ya, seharusnya orang yang cintanya palsu tidak sakit hati kalau dipalsui. Tapi kenyataannya enggak loh. Banyak orang cintanya palsu sangat sakit hati kalau dipalsui. Ya sakit hati karena keduluan. So yuk kita lihat meme-nya. Kita lebih mungkin dikhianati oleh orang yang kita cintai daripada orang-orang yang kita benci. Mengapa? Ayo, sama-sama. Apa kualitas yang mengikuti cinta? Percaya. Tuh. Begitu Anda mencintai, Anda percaya. Good. Apalagi yang mengikuti cinta? Hormat. Nonsense, dan itu tanda kepalsuan cinta. Kalau orang mengatakan mencintai Anda tapi tidak menghormati Anda, kasar, palsu. Udah putuskan saja. Maksudnya bukan putus sama dia, putuskan bahwa dia palsu. Setelah itu terserah Anda. Nih, setelah percaya, hormat. Setelah itu apa? Berserah. Nih loh. Jadi berserahnya sudah bukan lagi ke Tuhan, tapi ke dia. Iya toh? Jadi apa akibatnya? Kalau ternyata yang dicintainya itu fake, ayo. Percaya apa ya? Sertifikat tanah orang tua dibawa pergi. Itu. Rasa hormat, dia palsu. Di depan Anda sayang-sayang, di luar dia bicara jelek tentang kita. Dan dia berserah, dia serahkan total, kita serahkan total, sehingga waktu kita tahu dia berselingkuh, ini loh. Kenapa wanita banyak tidak berdaya? Karena you have nothing. Nama baik tidak ada, penghormatan tidak ada, pendapatan nggak ada. Yang ngurusi anak-anak siapa? Tuh, yang membela dia. Wanita itu butuh dibela. Harus ada laki-laki yang gagah dengan mengatakan, aku memang orang kecil tapi aku akan jadi lebih besar darimu kalau kamu menghina istriku. Coba, kan wanita butuh laki-laki seperti itu. Terus laki-laki yang mengkhianati wanita, wanita itu punya apa lagi? Jadi adik-adik sayang wanita, jangan sepelekan ya penipuan cinta. Itu sebabnya gunakan waktu 1,5 jam per minggu untuk mantengin MTGW. Oke, acara yang merusak pendidikan, ditayangkan pada jam anak-anak sekolah, itu lebih menarik daripada program kebaikan. Itu masih pertanyaan saya. Baru tadi pagi saya mengerti. Karena memang tidak banyak orang yang akan berhasil dalam hidup. Karena sedikit yang memperhatikan yang baik, lebih banyak memperhatikan yang merusak moral. Itu.
Anda katakan ini karena Anda belum mampu untuk beristri lebih dari satu? Itu pertanyaan valid. Mampu, tapi saya pilih tetap satu. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Karena banyak sekali pertanyaan ke Facebook, Twitter kepada saya, Pak Mario kan sudah mampu, kenapa tidak menikah lagi? Dia ini tidak kenal istri saya. Dia tidak tahu kemampuannya menyiksa. Oke? Dulu rambut saya lebat. Oke? Dan jawaban saya sangat sederhana. Kesetiaan kepada istri itu bukan masalah kemampuan. Justru kemampuan yang lebih harus digunakan untuk menjadikan wanita itu bersyukur memilih kita. Kan banyak wanita itu menyesal memilih suaminya. Ya toh? Sudah jelek, males. Bangun tidur lihat muka dia. Buka koran majalah yang keren ditaruh di muka istri. Nah, berarti wanita yang ingin suami kelas A harus apa yang dilakukannya? Kelas A. Menjadikan dirinya kelas A. Salah satu tanda itu bahasa. Bahasa itu pembeda kelas. Kalau saya katakan ini belum selesai, pasti beda orangnya dengan Mario Teguh yang bilang ini belum udahan. Nah itu loh, Tuhan itu memberitahu ini nggak pantas untukmu, diteruskan. Ya, berarti ibu kalau mau mendapatkan laki-laki yang baik, fokus pertama adalah kepada ibu, bukan kepada laki-lakinya. Sekarang, kalau tidak bergaul, bisa nggak ketemu laki-laki? Tidak. Bisa. Banyak orang merasa dia pandai karena dia menemukan, hati-hati loh ya. Kita tidak sepandai itu untuk menemukan ide atau rezeki. Kita mencari, nggak ketemu-ketemu, tapi ikhlas dan sabar. Yang dicari di sini Tuhan pindahkan. Sehingga orang-orang yang menemu itu sebetulnya dibuat menemukan. Ingat ya, tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan dan izin Tuhan. Cinta itu dari Tuhan, seperti juga banjir dari Tuhan. Not all love is good. Tidak semua cinta itu baik. Sebagian cinta itu cobaan. Jadi jangan terlalu mempertahankan seseorang hanya karena Anda merasa cinta dan ini dari Tuhan. Ada yang bertanya, Ton, begini, kalau aku akan berpisah, mengapa Tuhan memutuskanku bertemu? Ya mbok takok dhewe. Kesimpulannya dari yang kita bicarakan ini tadi. Kesimpulannya, kita tetap satu pilihan. Tetap satu pilihan. Iya. Tetap satu pilihan. Lalu kalau ada kekecewaan, cari lagi. Gak boleh ngajarin begitu. Prasangka baik. Kalau ada kekecewaan, prasangka baiknya apa? Berarti aku atau dia sedang salah cara. Oh, dari awal sudah jatuh cinta kok. Sudah deg-degan, sudah nggak bisa tidur. Masa salah? Kalau salah, pasti karena kita salah cara mencintainya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Cinta ya, tapi tentang keseluruhan kehidupan. Terutama dengan pertumbuhan, penipuan-penipuan, modus-modus di masyarakat. Yuk kita lihat meme-nya ini. Kata-kata yang manis tidak selalu jujur. Dan kata-kata yang jujur tidak selalu manis. Oke, yang kita sukai yang mana? Yang manis, yang manis, yang manis. Kalau orang mengatakan, kenakan cincin saya ini, dan Anda akan dapat rezeki tambahan 1 miliar dalam 3 bulan.
Oke, manis nggak? Manis. Anda beli cincinnya? Mungkin. Siapa yang beli? Karena 1 miliar loh. Siapa yang sedang butuh 1 miliar? Dalam 3 bulan ini. Sedang butuh ya? Sedang butuh. Yang tidak angkat tangan itu loh, mau butuh berapa? Jangan ngeselin begitu. Nah, oke. Yang sedang butuh uang 1 miliar, Anda beli cincinnya? Anda tidak tanya berapa harganya. Pokoknya nggak beli aja. Kalau tahu harganya hanya 130.000, Anda beli? 130.000 untuk dapat 1 miliar. Nggak cerdas nggak itu orang yang beli? Harusnya Anda sopan. Bapak hebat sekali. Sudah berapa lama Bapak punya cincin ini? 2 tahun. Oh my God. 2 kali bagi 3 bulan, bagi 3, 8 miliar. Sudah dapat berapa, Pak? Ini laku aja belum. Fake nggak itu? Fake. Ini apa ini? Batu, Pak. Oke. Tapi ini adalah tasbih yang saya baca Asmaul Husna. Kok nggak ada tanda-tanda hitungannya? Ya karena saya tidak menghitung kalau memuji nama Tuhan, karena saya takut dihitung balik. Kurang. Iya toh? Tapi amat sangat aniaya saya kepada Tuhan kalau saya berharap rezeki dari sini. Nah, kata-kata saya ini pahit bagi yang berusaha menjual sesuatu untuk membuat orang merasa untung. Tapi ini sweet untuk kita yang ingin tetap memelihara keimanan. Kita beragama, beriman, yuk tetaplah pada keimanan kita yang baik. Itu. Jadi gini Pak, masalahnya saya di antara 2 wanita yang saya cintai Pak. Di antara 2 wanita yang dicintai. Oke. Ini Anda. Oke. Lanjut Pak. Ini masalah atau rahmat? Belum menemukan masalahnya Pak. Belum menemukan masalah. Menemukan, Mas. Oh my God, dan sudah tampil di sini. Terus yang membuat Anda ingin curhat apa? Ya jadi saya ini kan awalnya sama yang satu wanita itu udah deket udah lama. Dan sama satu wanita lagi baru dekat. Nah, dan yang sudah lama itu saya mengungkapkan perasaan saya itu ke wanita yang udah lama saya kenal. Tapi saya pikir saya itu tinggalnya jauh dengan wanita yang udah lama saya kenal itu. Jadi saya mengungkapkan perasaannya tapi udah ninggalin gitu aja. Dan saya ini berani mengungkapkan perasaan ke wanita lain yang baru saya kenal tapi dekat dengan saya Pak. Oh, jadi jarak penentu cinta. Jauh, lalu ini dekat. Ya, sebetulnya kalau dikasih derajat cinta gitu, berapa persen cinta Anda kepada yang nomor 1? Dulu 98%. Sekarang berapa? 100% Pak. Ke sini 100%. Ke yang pertama, Itu 100%. iya. Bingung kan Pak? Ada perubahan politik apa yang terjadi? Kok orang dari cintanya 98% berubah menjadi 100% padahal ditinggal? Nggak, jadi gini. Jadi yang wanita yang saya ungkapkan, yang wanita yang kedua, saya itu udah pacaran kan sama dia. Tapi gitu Pak, dia selingkuhin saya gitu. Oh. Ya, gitu Pak. Gitu Pak. Selingkuh, berarti Iya. dia cinta palsu. Nah, itu dia Pak. Iya. Iya. Sudah dengar tadi bahwa orang yang cintanya palsu marah kalau dipalsui. Apakah Anda termasuk yang itu, Pak? Enggak Pak. Enggak. Enggak. Saya enggak. Apakah ada penipu ngaku penipu? Ya makanya saya nggak ngaku Pak. Sebetulnya Anda bagi wanita yang Anda tinggal ini loh,
Heeh. Karena jauh, lalu ada Enggak, saya dekat. punya alasan yang lain, Pak. Kenapa? Karena jauh juga. Ada alasan lain? Ada alasan lain. Apa? Pulsa? Bukan. Bukan, Pak. Apa? Saya udah lama dekat itu udah sahabatan. Kalau misalkan saya pikir, kalau misalkan saya pacaran dengan dia, nanti kalau misalkan putus kan sahabatan kita jadi rusak. Jadi bukan mulia sekali. Iya, Pak. Jadi Anda itu melindungi perasaan sahabat. Iya. Nah, nanti dengan yang baru ini akan bersahabat juga nggak? Nah, masalahnya itu. Nah, masalahnya itu. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang salah satu curahan hati dari sahabat-sahabat super kita, Pak Mario, sebelumnya saya masih akan mempertanyakan ciri-ciri fake love itu sendiri. Super Mas Givari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Silaturahim. Silaturahim dengan emosi panjang mana? Panjang silaturahim. Padahal Tuhan menjanjikan kesehatan dilewatkan melalui persahabatan, rezeki, pertolongan, ya, kebaikan. Lalu kita itu sering memutuskan silaturahim karena emosi sesaat. Tuh, jauh, pulsa mahal, putus. Gitu toh? Alasan dibuat soal persahabatan itu baru dibuat di sini tadi. Nah, meme-nya, yuk kita lihat ini. Jika sedang tidak suka, jangan mencela. Jika sedang cinta, jangan membutakan diri. Sempat nggak Anda mencela yang pertama? Yang kedua tahu nggak ada yang pertama? Yang pertama tahu nggak ada yang kedua? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Itu kamera itu mereka nonton sekarang. Diedit aja, Pak, diedit. Diedit. Kok mungkin? Lu berani-beraninya ngedit ini ya. Tampilkan diulangi 7 kali. Jadi iklan. Iya, biar sekalian. Harus ada hukuman bagi laki-laki peselingkuh. Nah, Saya nggak selingkuh, Pak. tuh, nggak ngaku. Wanita, laki-laki yang mengatakan bahwa beliau selingkuh bilang ya. Ya. Oh, Bang. Tuh, ya. Dah, saya tahu dia masih belum insyaf. Nah, kita itu kalau tidak suka mencela, lalu kalau sedang cinta membutakan diri. Ingat ya, banyak orang yang Anda cela lebih berhasil hidupnya daripada Anda. Hati-hati. Karena memang tidak suka Tuhan membiarkan orang yang mencela lebih sukses daripada yang dicelanya. Karena pencela telah hina sebelum dia mencela. Hanya orang hina bisa menghina orang lain. So, nanti saya akan kembali kepada Anda. Anda tidak bisa lepas. Anda, Ibu, nama Anda? Kenalkan, nama saya Eka Dewi Kartika. Jas Ibu Eka. Iya, sedikit saya ingin curhat, Pak. Di sini sebenarnya saya bukan ingin curhat, tapi ingin minta sedikit nasihat yang semoga saja bermanfaat bagi saya. Yaitu saya ingin didekati dengan perhatian, Pak. Oleh ayah saya. Ayah. Ibu masih ada? Masih, Pak. Masih. Ya, alhamdulillah masih. Nanti dulu. Ibu, lalu ayah. Ibu dekat dengan Anda. Kalau ini Sangat dekat, Pak. ini sangat dekat, tapi Iya. ayah tidak. Iya, Kenapa? karena saya dengan ayah saya itu sangat bertolak belakang, Pak, pola pikir kita berdua. Oke, bertolak belakang. Iya. Apakah Anda pernah main catur bersama beliau? Tuh, karena kalau main catur akan bisa mengenali. Pernah main catur? Enggak, Pak, Ya. enggak bisa main catur saya. Badminton? Belum pernah. Pingpong? Belum pernah. Itu olahraga yang tidak bisa saya lakukan, Pak. Olahraga kebatinan. Tapi
orang tua yang pernah bermain dengan anaknya, itu anaknya menjadi mengenal. Sedikit boleh tidak Pak saya mengungkapkan sesuatu? Boleh. Boleh. Untuk Bapak di rumah. Oh, ini untuk Bapak sekarang. Kamera. Maaf, kakak belum bisa jadi yang terbaik buat Bapak. Kakak dan adik hanya ingin diperhatikan, hanya membutuhkan perhatian, bukan dengan uang. Karena kami merasa Bapak mendekati kami dengan uang. Kami hanya ingin Bapak melihat kami. Bapak bukan hanya menjadi Bapak, tapi kami ingin Bapak menjadi sahabat kami. Stop dulu. Saya harus berlaku adil karena Bapak tidak bisa membela diri sekarang. Iya dong. Jadi kita tidak boleh menaruh beliau pada posisi yang sulit karena pendapat dari satu orang. Sekarang saya tanya, apa yang dilakukan oleh Bapak sehingga Anda merasa diabaikan? Pertama, saya bersyukur alhamdulillah Pak dengan pekerjaan saya. Saya sangat cinta dengan pekerjaan saya. Good. Alhamdulillah saya memiliki pimpinan, kerabat, semua baik terhadap saya, perhatian. Tapi memang awalnya, pertama saya ingin, cita-cita saya dari kecil ya Pak. Apa? Saya ingin menjadi dokter. Tapi ayah melarang saya untuk jadi dokter. Kenapa? Itu alasan yang tidak akan saya buka di sini. Rahasia. Iya, Pak. Pokoknya bapaknya bilang Itu the "Nggak, secret. ya, karena mungkin dia dulu dilukai oleh seorang dokter. Bisa. Ya wis, terus Anda ingin jadi dokter. Jadinya sekarang apa? Iya, saya secara tidak langsung dipaksa oleh bapak saya untuk menjadi seorang guru. Anda tadi katakan syukur alhamdulillah. Saya ingat. Iya Pak, memang saya sekarang karena menempuh pendidikan juga guru, alhamdulillah saya sudah menjadi guru. Tapi untuk adik saya, tolonglah Pak. Awalnya saya kecewa karena kenapa keputusan saya ingin menggapai cita-cita saya dari kecil harus dihalangi oleh Bapak. Jadi karena sekarang ya sudah gitu. Sekarang adik apa cita-citanya? Adik itu cita-citanya TNI Pak. Iya soalnya Pak, memang masalah intern saya itu antara saya, adik saya dan bapak saya. Kenapa kok bapak ini seperti memusuhi anak-anaknya sendiri? Lalu dia rapat malam-malam, kita kerjain, kita kirimkan, plaker, serangan fajar. Kenapa ini orang tua kok musuhin anak-anaknya? Kenapa? Karena kata bapak saya, bapak ini berasal dari keluarga mayoritas guru. Jadi bapak pun berharap kakak dan adik jadi seorang guru. Good, sekarang saya potong dulu. Apakah ada biaya untuk menjadikan Anda seorang dokter? Ada Pak. Ada. Ada. Apakah kalau Anda menjadi dokter, anak yang kedua, adik, bisa menjadi TNI? Insya Allah ada. Ini dokter. Oke. Lalu Anda sebagai guru, apakah guru pendapatannya besar sekali atau sederhana? Alhamdulillah besar menurut saya Pak. Besar sekali menurut Anda? Iya. Menurut orang lain? Sama mungkin. Sama mungkin. Iya. Nah, guru ini adalah pegawai negeri yang pendapatannya paling sering dipotong dan sulit mendapatkan perlindungan. Gitu. Harusnya ada menteri yang bilang, mana lagi koruptor ya, ditenggelamkan seperti kapal itu loh. Oke, tapi guru, saya lulusan IKIP Malang, itu sebabnya saya sangat emosional kalau mendengar guru di Nistai. So, ibu, biaya untuk menjadi dokter itu tidak sederhana loh. Berapa tahun rencananya? Rencananya untuk menjadi dokter 7 tahun Pak. 7 tahun. Iya. Lalu untuk adik? Untuk adik kurang lebih
bisa 3 atau 4. 4 tahun. Ini ada 11 tahun biaya loh total. Dan semuanya terjadi dalam 4 tahun yang bersamaan. Sudah lihat mungkin ayah itu sedang menyembunyikan kegalauan tentang biaya? Kalau melihat Apakah Anda pernah adil memberikan pertimbangan kepada ayah? tidak, Tidak. Itu sebabnya tadi saya harus mengambil posisi melindungi Bapak. Karena bayangkan kalau Bapak itu pekerja keras sebagai guru yang sederhana. Ceritakan ke saya, kegalauannya ayah apa yang Anda mengerti? Kesedihannya ayah dalam membesarkan Anda, apa yang sudah pernah Anda mengerti? yang saya mengerti, ya Bapak saya sayang sama saya, walaupun memang asumsi saya terhadap Bapak bersifat negatif, Pak. Good. Asumsi itu sudah menjadi teori. Iya, Sudah menjadi teori. Oh, dia sudah menjadi teori, menjadi dalil. Dan KUHP. KUHP. Tuh, Bu, berarti bisa nggak saya, karena tidak ada beliau untuk membela diri, bisa nggak Anda, saya minta untuk lebih melembutkan prasangka kepada orang tua, kepada ibu. Tidak mungkin beliau demikian aniayanya kalau Anda bisa dibiayai sampai lulus guru. iya saya juga memang merasa apakah asumsi saya atau praduga saya terhadap orang tua sangat bersifat negatif atau tidak. Kalaupun memang bersifat negatif, saya minta maaf. Tapi kalau tidak, saya merasa kenapa Bapak saya harus menghilangkan kemerdekaan hak asasi saya sebagai anak gitu, Pak. Oke, sudah mulai membaikkan diri. Saya mungkin negatif, namun jadi nggak ikhlas. Ayah saya menyayangi saya, walaupun nggak ikhlas. Sekarang, ibu ini, sahabat kita ini, ikhlas dalam mencintai orang tuanya. Menurut saya enggak, Pak. Tidak. Iya. Kenapa? Karena ibu ini selalu, tadi saya dengar selalu menyalahkan, mempojokkan ayahnya. Ibu Eka selalu memojokkan Iya. ayah. Jadi ayah itu disudutkan, Iya gitu maksudnya. nempel di sini. Terus dia lempar-lempar. Tuh, dilempar-lempar dengan apa? Iya kan? Dilempar-lempar dengan tuduhan. Di televisi nasional. Bagaimana penghormatan ayahnya di lingkungan teman-temannya setelah nonton program ini? Tapi Pak, saya di sini bukan untuk memojokkan atau menyalahkan orang tua saya. Saya hanya mau, karena saya tidak berani untuk berbicara langsung kepada bapak saya. Saya mau di sini Bapak mendengarkan kalau kami itu butuh perhatian, bukan butuh uang. Walaupun memang uang itu adalah senjata sosial dalam hidup, Pak. Senjata sosial. Ya, silakan. Saya ada lelaki yang serius sama saya. Waktu itu ingin melamar saya, tetapi karena berbagai pertimbangan, semacam saya belum, waktu itu saya baru putus 6 bulan dari mantan saya belum bisa lupa. Oh, jadi masih rapuh waktu itu. Iya, betul. Rapuh. Terus yang kedua, saya belum kenal jauh sama laki-laki yang mau melamar saya. Tapi dia serius melamar. Betul. Oh, super sekali. Terus yang ketiga, mungkin dari sisi keluarga saya, pendidikan kali ya Pak. Jadi dia hanya lulusan SMA. Ya, terus kalau memang serius, tunggu sampai anak saya lulus kuliah. Good. Anda umur berapa sekarang? Kalau sekarang udah 1 Pak. Anda ingin menikah umur berapa? Saya inginnya 22 Pak. 22. Calon yang serius ini umur berapa? 24. 24. Good. Apakah dia sudah mempunyai pekerjaan sendiri? Sudah. Bahkan bahkan dia sudah mapan sekali menurut saya Pak. Oh, super sekali. Laki-laki mapan, mau tunggu apa lagi? Oke.
di situ saya mulai suka, saya mulai memberanikan diri. Kebetulan saya ngajak dia untuk berlibur, tetapi dia ada alasan terus dan tidak bisa. Yang ngajak berlibur Anda? Iya, saya ngajak berlibur. Liburnya kemana? Waktu itu saya dapat tiket gratis ke Ancol dari Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? ibu saya apa ibu? Saya, Anda? Oh, saya tinggal di Jakarta Selatan. Anda tinggal di Jakarta Selatan. Iya. Anda sudah tahu ya, Kenapa Pak? orang Jakarta Selatan itu dianjurkan tidak membeli air minum di Jakarta Utara. Terutama wilayah Ancol. Kebetulan saya pendatang sih Pak di Jakarta. Ya tapi peringatan itu loh Anda harus ketahui. Jadi orang Jakarta Selatan tidak dianjurkan beli air mineral di Ancol. Jauh. Mau apa lagi? Ampun. Jadi diajak liburan ke Ancol dia nggak sempat. Ya kebetulan dia tuh punya usaha sendiri dan dia itu seminggu itu full Pak kerjanya. Sama sekali tidak ada hari libur mungkin karena dia juga pernah bilang sama saya tidak punya pacar, saya tidak punya cewek, jadi saya buat apa libur, mending saya bekerja cari uang menabung. Kalau dia mencintai Anda dan meyakini kesungguhan Anda untuk menikahinya, dia mungkin akan meluangkan waktu untuk libur. Nah itu dia Pak, ketika saya mengajak berlibur dia selalu ada alasan, di situ saya mulai curiga. Oh sebentar, berapa kali Anda ajak ke Ancol? Loh, iya dong. Tanya dulu berapa kali. Ngajaknya sih sekali Pak, tapi karena dia beralasan terus, sayanya ayo dong, bulan berikutnya ayo dong, sampai akhirnya ya udahlah saya nyerah, saya nggak pernah menghubungi dia juga nggak pernah menghubungi saya lagi Pak. Apakah ada kemungkinan dia tidak suka Ancol? Bisa saja. Tidak mungkin, saya kan ngajaknya waktu itu berenang ya Pak, mungkin dia terlalu. Oh berenang. Ya mungkin itu Pak jadi alasannya. Kenapa dari semua permintaan bisa bowling, bisa nonton, bisa makan es krim, kenapa Anda berfokus pada berenang? Karena saya dapat tiket gratis dari atasan saya, jadi sayang kalau nggak dipergunain untuk akhir tahun besok, seperti itu Pak. Kebetulan ada dua. Karena gratis. Kenapa Anda tidak mau keluar biaya sedikit? Masalahnya saya trauma pada mantan saya yang sebelum. Oh, yang dulu Anda biayai. Oke. Mantan. Betul. Berapa lama Anda berhubungan dengan mantan ini? Saya berhubungannya itu 1,5 tahun. Dan sudah. Sebentar. Itu kekasih Anda ada salah satunya di sini. Kenapa? Ada yang nomor 1 atau 2 ada di sini. Nomor 1. Ada di sini. Mana dia? Ada deh. Tolong angkat tangan yang nomor 1 tadi. Ya itu Pak, apa itu? Itu dia. Oh. Nama Anda siapa? Widya. Nanti saya ke Mbak Widya ya. Sementara biar dia menyiapkan semua kalimat-kalimat yang akan dikatakan. 18 bulan. Berapa kali, ini penting sekali. Kalau saya mendengar orang, saya pacaran 4 tahun. Berapa kali putus? 2 kali. 2 kali. Kenapa? Karena yang pertama waktu itu saya kebetulan buka Facebook dia curhat di inbox sama saudaranya. Ternyata dia nggak sayang sama saya. Berat Terus putus? Putus Apa terus. yang membuat Anda sambung lagi? 3 hari dia bikin janji kepada saya, 3 hari putus dia minta balikan dan bikin janji bakal setia sama saya, bakal sayang sama saya. Jadi saya ya udahlah, karena saya juga sayang banget sama dia, jadi saya mau balikan lagi. Oke, ini kloter pertama. Ya. Yang putus kedua kali kenapa? Putus kedua kali itu selama 6 minggu dia tidak pernah apel ke rumah saya, Pak. Tidak pernah apel. No apel.
Terus putus. Putus. Itu berapa lama putusnya? 3 bulan. Balik lagi. 3 bulan. Terus sambung lagi kenapa? Sambung lagi, ya karena saya masih sayang, Pak. Melting deh. Ini hukumnya. Fake love is only suitable for low quality love. Cinta yang palsu hanya sesuai untuk cinta tidak berkualitas. Good, sementara kita simpan pada pahitnya cinta. And you jangan kemana-mana. Oke, sementara kita berikan tepuk tangan dulu. Yang dipuji, orang yang ingin menipu dari Anda senang sekali. Karena Anda target yang empuk sekali. Selama masih hidup tidak ada hukuman loh ya, teguran. Karena orang yang masih hidup masih bisa memperbaiki diri. Jadi bukan hukuman, itu teguran. Nah, kalau Anda pemarah, Anda mudah dicelakakan dengan marah kepada orang lain yang mampu menyiksa Anda. Coba deh marah. Gitu, sombong di sosial media. Kalimat, mau dengar kalimatnya? Jangan sombong karena Anda merasa lebih kaya, karena Anda bisa salah menyombongi orang yang mampu memiskinkan Anda. Kalau sudah dengar ini, anggap ini peringatan. Anda teruskan menghina orang, sudah terjadi minggu lalu, yang nggak tahu mengapa mulutnya lepas menghina sekelompok orang yang mampu menyiksanya dan tersiksa. Hati-hati loh. Sebagian peringatan itu ada di sekitar kita, dan kalau sudah dengar dan hati kita bergetar, itu peringatan terakhir. Itu. Terus sekali Pak Mario, silakan kembali ke sahabat-sahabat super kita. Pak Hadid. Pak Hadid. Boleh saya berkenalan dengan Ibu? Nama Ibu lagi? Bu Widya. Ibu Widya, Anda wanita pertama itu. Ya, betul. Dan Ibu baru tahu ada wanita kedua dari cerita ini. Iya. Tertipu kau. Ya, saya baru tahu. So, sekarang Anda kecewa dengan adanya wanita kedua itu? Ya, sedih. Sedih. Terus apa sikap Anda? Positive thinking aja. Apa itu? Positive thinking. Positive thinking saja. Sasaran Sangka baik. empuk. Wanita yang selalu memaafkan perselingkuhan laki-lakinya, berbakat untuk tetap diselingkuhi. Nih, tipe wanitanya. Cocok gak mereka? Cocok. Itu loh, kadang-kadang kita itu tidak ikhlas membiarkan. Sekarang, Anda itu tidak ikhlas membiarkan wanita ini atau laki-laki ini terjebak dalam hubungan yang salah? Wanitanya. Karena ini yang bakal punya anak. Ini yang bakal, saya sudah punya anak Pak Mario. Berapa ribu komen itu saya terima. Saya sudah punya anak Pak Mario, terus bagaimana? Itu calonnya Anda, Ibu, dan laki-lakinya itu. Kalau dia sudah bersedia menerima seperti itu, sama sekali jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Janji? Janji, Pak. Janji ke dia? Widya. Ya. Aku janji gak akan mencintai wanita lain selain kamu. Nanti dulu. Itu berapa prosentase dulu dengan wanita yang satunya lagi itu? Di mana itu tadi? Kan dia 98 menjadi 100. Iya. Yang wanita itu berapa? Yang wanita kedua itu berapa persen cinta Anda? Dulu. Ya. Kalau dulu itu 99%. Mbak, sadari ini ya. Kecuali dia betul-betul insyaf, nggak tahu kesetrum apa. Sensor. Gitu, karena cinta Anda kepada wanita kedua itu 99% loh. Kan dulu, Pak. Ya, sekarang berapa? Kenapa? Sekarang berapa? Sekarang 0. Demikian cepat penggembosannya ya. Karena saya diselingkuhin sampai 2 kali sama wanita yang kedua. Kalau sebentar. Kalau tidak diselingkuhin, cinta Anda turun. Kenapa? Kalau tidak diselingkuhin sama wanita kedua, cinta Anda tidak turun toh? Iya. Iya.
So, lihat ya. Tidak ada penjelasan bagi orang yang menolak mengerti. So, Pak, kalau gitu ikhlas berubah. Iya, Pak. Sekarang fokus, sayangi dia, kasihan dia, Pak. Iya, Pak. Ibunya sekarang nonton loh. Dan bapaknya mungkin sama marahnya dengan saya. Iya toh? Iya. Nanti dia tanya, itu anak cuman jambul aja kamu belain. So, nasihatnya, be a good man. Tanggung jawab. Be a respectful daughter. Jadi anak yang penuh hormat. Terus Anda jangan bersiasat. Gimana nih Pak? Jangan bersiasat tentang cinta macam-macam. Stay straight, jadilah wanita yang baik. Tapi setelah dia hilang berapa kontak, 3 bulan kemudian dia menyatakan dia masih kabar kalau dia mau menikah dan ternyata itu bohongan. Dan saya datang ke rumahnya, orang tuanya sebetulnya setuju dengan saya dan sekarang saya menjalin hubungan dengan dia, tetapi dia punya pacar lagi, Pak. Bersabung nampaknya bisa. Apakah ada ambulans untuk... So, kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda tadi tertawa karena masalahnya tidak terjadi kepada Anda. Tetapi in one way or another, masalah-masalah yang mirip terjadi kepada Anda. Dalam satu cara, 2 cara yang khas terjadi kepada Anda. Yang harus diingatkan adalah bahwa semakin segera Anda hidup dalam kebaikan, semakin segera hidup Anda baik. So, jadi orang muda yang hebat sekarang, bisa? Anda akan komit dengan wanita itu? Anda akan berbakti kepada orang tua? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti, good. Anda? Masih ingin menunggu, Pak. Masih menunggu dia? Iya, betul. Anda mau menikah umur 22 toh? Betul. Kalau dia tidak kunjung meminang Anda sampai umur 22, apa yang Anda lakukan? Pasrah. Pasrah! Bayangkan. Oh my God. Oke, good. Kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya menutup pembicaraan kita yang kelihatannya tanpa akhir dengan meme terakhir. Yuk kita lihat. Jika tidak baik menurut Tuhan, pasti tidak baik bagi siapapun. Tidak baik menurut Tuhan, tidak baik bagi siapapun. Sekarang saya tanya, bagi siapapun itu apakah juga tidak baik bagi penjahat? Kasih sayang Tuhan itu besar sekali loh ya. Nasihat Tuhan itu juga baik bagi penjahat. Nah sekarang boleh nggak kita kasar kepada penjahat? Tidak, mereka itu orang baik yang sedang salah. Bukankah kita telah pernah memasuki masa 1 atau 2 kali di mana bahkan orang hampir menilai kita bukan orang baik? Ya, so berkasih sayanglah. Nah, bagaimana caranya penjahat menjadi orang baik kalau orang baik membencinya? Yang baik bagi Tuhan, baik bagi siapapun, betul-betul jadilah rahmat bagi sesama. Penjahat itu orang baik yang belum mengerti. Baiki. Nah, kalau Anda pemimpin dan ada hukuman, jangan didiskusikan hukumannya dilaksanakan atau tidak. Selama hukuman itu ada, laksanakan. Kalau hukuman sudah tetapkan, laksanakan. Kalau tidak setuju, kita ubah undang-undangnya. Tapi selama ada hukuman, tetapkan. Tirulah Tuhan. Tuhan maha kejam karena maha penyayang. Marilah kita tegas. Berkasih sayanglah, tetapi tegaslah tetapkan hukuman. Gitu.